Salam OTB, orang tua bijak. Bagaimana kabarnya OTB di rumah? Saya percaya bahwa kabar kita di rumah kabar luar biasa. Walaupun stay at home, walaupun ada virus corona, saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita di rumah. Banyak orang menganggap bahwa anak tidak punya masalah, atau sebagian orang menganggap masalah anak tidak seberat masalah orang dewasa, tidak sebesar masalah orang dewasa. Tapi saya mau katakan hari ini buat Bapak Ibu di rumah bahwa masalah anak itu sama dengan masalah orang dewasa. Yang sering kita lakukan adalah kita mengkonversi masalah anak-anak terhadap kita sebagai orang dewasa. Kita pandang masalah dengan cara pandang orang dewasa, padahal itu masalah anak-anak. Harusnya kita pandang dengan cara pandang anak-anak. Kira-kira yang jadi masalah anak pada umumnya apa? Mungkin dimarahi orang tua karena nonton, karena main gadget, tidak dibelikan mainan oleh orang tua, kemudian dibully teman-temannya. Ini mungkin yang jadi masalah anak yang kadang kita anggap ini adalah masalah sepele karena kita pandang dengan cara orang dewasa. Sehingga banyak orang menganggap bahwa anak tidak butuh konseling. Yang butuh konseling itu adalah orang dewasa. Tapi kita harus melihat masalah anak dengan cara pandang anak-anak. Berikut ini ada berita-berita tentang anak yang bunuh diri karena punya masalah. Ada berita bagaimana mereka bunuh diri karena dimarahi orang tua, tidak dibelikan gadget. Ada bunuh diri bahkan karena perkembangan zaman sekarang, anak-anak SD saja sudah pacaran. Ada anak SD yang bunuh diri karena diputusin pacarnya. Jadi kalau kita melihat kira-kira orang dewasa bunuh diri itu karena masalah apa? Biasanya orang dewasa bunuh diri karena punya utang 50 juta, tidak sanggup bayarnya, akhirnya dia bunuh diri. Berarti kalau kita lihat, masalah anak dimarahi orang tua karena gadget, itu sama dengan masalah orang dewasa punya utang 50 juta karena sama-sama mengakibatkan bunuh diri. Jadi ternyata masalah anak itu juga berat buat anak. Masalah orang dewasa berat sama orang dewasa. Jadi hari ini kita sebagai orang tua, sebagai pegiat anak dimanapun kita berada, kita harus tahu bahwa anak juga butuh konseling. Tapi mungkin kita bertanya, bagaimana cara konseling kepada anak? Saya akan coba membahas bagaimana konseling terhadap anak hari ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan target siapa anak yang menjadi konseling kita. Dan mungkin orang tua di rumah, dia pasti anak sendiri akan lebih gampang karena dia pasti mengenali siapa anaknya, dia tahu masalah anaknya. Tapi buat pegiat anak, baik itu di gereja ataupun di sekolah, dia harus mencari dari sekian banyak anaknya, siapa di antara anak-anaknya yang bermasalah. Ini bedanya konseling orang dewasa terhadap juga konseling anak. Kalau orang dewasa mau konseling, dia akan cari sendiri konselor. Dia akan hubungi sendiri konselornya. Tapi kalau anak, konselor yang mencari konselinya. Konselor yang mencari anaknya, siapa yang jadi targetnya. Kalau orang dewasa, dia sudah bisa langsung mencari orang yang bisa jadi konselornya. Jadi, kita tentukan target siapa yang jadi anak yang menjadi konseling kita. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah membuat anak senyaman mungkin. Kalau anak tidak nyaman, boro-boro dia cerita sama kita. Mungkin dia akan merasa takut kalau dia tidak nyaman. Makanya sebagai pegiat anak,
Kita harus mengenal siapa anak kita, supaya kita tahu pendekatan yang pas. Minimal kita tahu namanya. Jangan sampai kita manggil, si A, si B, yang itu, yang baju merah. Jangan gitu. Minimal kita tahu anaknya. Yo, si Rini, si Budi. Kita tahu namanya, kita bisa menyebutkan. Kemudian kita tahu tanggal lahirnya. Kenapa kita harus tahu tanggal lahirnya? Supaya kita juga bisa mengapresiasi, memberikan hadiah di saat ulang tahunnya. Dan kalau kita bisa berikan, walaupun itu hadiah yang sederhana, tapi itu membuat anak nyaman dan dekat dengan kita. Kita tahu juga rumahnya di mana, siapa orang tuanya. Karena anak yang punya rumah di daerah pinggiran rel akan beda perilakunya dengan anak yang tinggal di perumahan. Anak yang punya orang tua broken home akan beda perilakunya dengan anak yang punya orang tua tidak broken home. Anak yang punya orang tua pendidikan tinggi akan beda perilakunya dengan anak yang orang tuanya punya pendidikan yang biasa saja. Jadi kita harus mengenal si anak sehingga kita bisa dekati anak dan kita bisa membuat anak senyaman mungkin. Yang ketiga yang harus kita lakukan itu adalah kita menggunakan bahasa anak-anak. Ketika kita konseling kepada anak, yuk gunakan bahasa sesederhana mungkin. Jangan sampai kita ngomong ke anak, yuk coba deskripsikan gimana perasaan kamu. Itu udah terlalu tinggi, anak tidak mengerti. Tapi cobalah bahasa sesederhana mungkin. Makanya kita sebagai pegiat anak harus mengerti dunia anak, harus masuk ke dunia anak. Tapi bukan berarti kita kekanak-kanakan, tapi kita tahu anak itu, dunia anak seperti apa. Kemudian yang selanjutnya ketika kita setelah pergunakan bahasa anak-anak, yang selanjutnya adalah ketika kita konseling kepada anak, fokus pada akar permasalahan. Cari akar permasalahan. Yang sering kita fokus itu adalah buahnya. Saya akan bahas kembali. Buah adalah sesuatu yang kelihatan. Sedangkan akar tertutupi. Makanya perlu menggali, perlu menemukan, perlu usaha untuk bisa menemukan akarnya. Kalau buah itu udah kelihatan. Makanya kalau anak menangis, anak marah, anak ngomong kotor, itu kelihatan, itu berarti buahnya. Yang harus kita temukan adalah akarnya. Kenapa dia menangis? Kenapa dia ketakutan? Kami punya anak yang sering bertengkar dengan temannya. Bertengkar dengan temannya itu adalah buahnya, karena kelihatan. Kenapa dia bertengkar dengan teman-temannya? Mungkin kita rasa, ini anak emosional. Tidak cukup sebatas itu. Kemudian kami selidiki, kami cari, ternyata dia suka bertengkar dengan temannya karena papa mamanya di rumah juga sering bertengkar. Berarti kalau kita tidak mengenal siapa papa mamanya, kita tidak akan tahu akar permasalahan. Makanya dalam konseling terhadap anak, kita harus fokus menemukan akar permasalahan. Kenapa anak itu seperti itu? Kenapa sampai anak itu berbuat yang seperti itu? Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita sudah menemukan akar permasalahannya, biarkan anak bercerita. Konselor bukan pembicara. Sehingga sering sekali konselor itu seperti penceramah, banyak cerita, banyak ngomong. Tapi konselor itu adalah pendengar yang baik. Jadi biarkan anak bercerita. Jangan anggap karena itu adalah anak-anak, kita orang dewasa lebih banyak tahu, lebih banyak pengalaman. Akhirnya kita banyak ngomong, banyak ngoceh, banyak menasehati, banyak menggurui. Konselor bukan seperti itu. Konselor itu adalah pendengar yang baik. Makanya pertanyaan-pertanyaan kita kepada anak adalah pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup yang hanya bisa dijawab ya dan tidak.
apa kamu lapar? Itu kan bisa dijawab ya dan tidak. Harusnya, mengapa jam segini kamu belum makan? Itu pertanyaan kalau lapar. Jadi pertanyaannya pertanyaan terbuka yang membiarkan anak bercerita. Kemudian setelah itu kita biarkan anak bercerita, kita membuat solusi, membuat keputusan bersama dengan anak-anak. Jangan membuat keputusan sendiri, jangan membuat solusi sendiri. Konselor tugasnya adalah mengarahkan anak untuk sampai kepada keputusan itu. Hanya membawa anak, menggandeng anak supaya dia sampai kepada pintu itu. Bukan membawa pintu itu ke anak, tapi menggandeng anak untuk sampai ke pintu itu. Sehingga kita hanya mengarahkan anak sehingga dia bisa bilang, oh itu pintunya, oh itu jalan keluarnya. Jadi kita harus membuat keputusan bersama dengan anak-anak. Kalau itu keputusan dibuat anak-anak, maka anak-anak akan lebih bertanggung jawab pada keputusan itu. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah kita melihat perkembangan anak. Setelah kita selesai konseling, anak sudah menemukan pintu jalan keluarnya, maka kita melihat perkembangannya. Melihat perkembangan itu juga gampang, karena kan tadi kita sudah melihat buahnya yang kelihatan. Di perkembangan juga kita bisa melihat perkembangan dari buahnya. Dari sedih sekarang nggak sedih lagi. Dari yang marah sekarang nggak marah lagi. Dari penakut sekarang nggak penakut lagi. Itu kelihatan. Jadi kalau kita lihat perkembangannya baik, berarti konseling kita berhasil. Yang terakhir yang harus kita lakukan adalah melakukan evaluasi atau konseling kembali. Kalau kita melihat tidak ada perkembangan, maka kita perlu evaluasi. Jangan-jangan dalam konseling kita sebelumnya ada sesuatu yang salah. Jangan-jangan dalam konseling kita sebelumnya ada perkataan kita yang salah, ada keputusan yang salah. Sehingga kalau kita evaluasi, kita tidak mengulanginya lagi dalam konseling-konseling berikutnya. Setiap masalah anak pasti punya solusi. Solusi apapun yang kita tawarkan ke anak, jangan sampai keputusan anak menjadi keputusan yang salah. Karena mereka sudah percaya kepada kita, makanya mereka bercerita, berikanlah keputusan bersama dengan anak adalah keputusan yang baik. Ya, saya percaya bahwa kita hari ini yang sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini akan menjadi konselor-konselor yang baik buat anak-anak. Memang konseling terhadap anak lebih sulit dibandingkan konseling kepada orang dewasa. Tapi saya percaya kalau kita berusaha mau mencoba, maka kita akan melihat hasilnya. Tidak ada bayi yang langsung lari-lari. Dimulai dari belajar, merangkak, belajar berjalan kadang jatuh. Untuk itu yang harus kita lakukan adalah mau memulainya sekarang. Jangan tunggu besok, tapi mulai sekarang. Yuk kita mulai konseling kepada anak. Ini yang bisa saya sampaikan kepada OTB di rumah. Saya percaya bahwa OTB di rumah menjadi. Terima kasih OTB di rumah. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Dan saya percaya kita terus diberkati. Tuhan memberkati.